Wacana lockdown akhir pekan mengemuka di tengah laju virus penambahan kasus COVID-19 yang belum dapat dikendalikan di sejumlah daerah. Wagub DKI Jakarta mengatakan masih mengkaji wacana tersebut, sementara Pemprov Jabar sudah menegaskan tidak akan ada lockdown. Setelah PPKM dinilai tidak efektif, mungkinkah ada lockdown akhir pekan? Apa strategi baru pusat dan daerah guna mengendalikan wabah? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber malam hari ini di Newscast. Yang pertama UU Ruzanul Ulum, Wagub Jawa Barat. Selamat malam, Pak Wagub. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom Saleh Partaunan Daulay, anggota Komisi 9 DPR Fraksi PAN. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Pak. Kemudian Agus Pambagio, analis kebijakan publik. Selamat malam, Mas. Malam. Kita sambil menunggu juga nanti akan bergabung Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Saya ke Bang Saleh dulu karena ini ramai-ramai lockdown weekend karena usulan Bang Saleh. Efektifnya seperti apa sih Bang sehingga kemudian muncul usulan ini dari anggota DPR? Jadi kan begini, ini sebetulnya sebelum Presiden mengatakan PPKM ini tidak efektif, itu seminggu sebelumnya saya sudah meminta pemerintah untuk mencoba mencari formulasi kebijakan baru. Karena apa? Karena waktu itu peningkatan jumlah orang yang terpapar COVID-19 itu semakin hari semakin naik. Pada waktu itu malah justru mencapai puncaknya lebih dari 1 juta orang. Nah ini kan tentu sangat mengkhawatirkan. Sementara kebijakan yang ada menurut saya mulai dari PSBB, kemudian PPKM, kemudian ada kebijakan-kebijakan lain itu ternyata tidak bisa menekan laju pertambahan jumlah orang yang terpapar COVID. Lalu karena itulah maka saya mengusulkan bagaimana kalau misalnya kita mencoba membuat satu kebijakan baru yang disebut dengan lockdown akhir pekan. Lockdown akhir pekan itu apa? Itulah semacam karantina sebetulnya, karantina wilayah di mana di zona-zona merah dan zona orange ya nanti dicari oleh pemerintah mana yang zona merah dan zona orange itu. Di sana kita akan melakukan karantina wilayah di mana orang tidak boleh keluar pada hari Jumat malam pukul 20 sampai dengan Senin pagi pukul 5. Jadi artinya malam Sabtu, kemudian hari Sabtu, malam Minggu dan hari Minggu beserta malam Senin sampai Senin pagi orang diminta untuk tetap di rumah masing-masing. Nah dengan begitu kan kita berharap memang orang-orang semuanya semacam isolasi di rumah-rumah sehingga mereka diharapkan tidak ikut bagian dari penyebaran virus ini. Nah, mengapa harus lockdown akhir pekan? Karena lockdown total kan pemerintah nggak mau. Karena dulu sejak awal sebetulnya kita berharap bahwa ada kebijakan di mana lockdown total itu dilakukan pada awal-awal dulu. Tapi waktu itu kan pemerintah berpikir ini kalau lockdown total ini kan kegiatan ekonomi akan terganggu. Jadi mungkin saja nanti ini akan berat ya untuk memperbaiki kegiatan ekonomi itu. Oke, mengapa kemudian pertimbangannya, Bang Saleh? Mengapa kemudian pertimbangannya? Lockdown akhir pekan. Oke, di akhir pekan itu artinya kegiatan ekonomi tetap jalan, yaitu mulai dari Senin sampai Jumat. Oke. Orang kalau mau ada bisnis pun pada hari Sabtu Minggu, dia bisa melakukannya pada hari-hari kerja lain, yaitu mulai dari hari Senin dan hari Jumat. Nah, menurut saya lockdown akhir pekan ini adalah titik temu di mana ada persesuaian antara kebutuhan kita untuk tetap menjaga perekonomian kita pada satu sisi, kemudian bagaimana agar ada pengurangan penyebaran virus COVID-19 pada sisi yang lain. Jadi ini sebetulnya mencari titik temu saja. Nah sekarang kan kalau misalnya masih berharap dengan PPKM, Presiden saja sudah mengatakan tidak efektif. Nah ini lalu apa kebijakan yang akan kita ambil dalam rangka mengganti kebijakan yang sudah ada itu? Kalau kita diam saja ini betul-betul sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena penyebaran virus COVID-19 ini kan secara eksponensial ini akan tetap bertambah terus. Ya kan kalau hari ini misalnya 1.000 besok bisa jadi 1.000 lebih, kemudian bertambah lagi dan bertambah lagi. Nah satu-satunya cara bagi kita untuk menghentikan penyebaran virus ini adalah melakukan satu kebijakan yang radikal, di mana kebijakan yang radikal itu bisa menghambat atau memutus mata rantai penyebaran virus COVID itu. Oke, kita tanya dulu ke Jawa Barat yang punya wilayah, Pak Wagub. Tanggapannya seperti apa? Karena kalau Pak Gubernur sudah mengatakan kemungkinan tidak begitu lockdown akhir pekan untuk wilayah Jawa Barat. Atau mungkin ada perkembangan lain? Sampai hari ini belum ada perkembangan, tetap saya masih memegang apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Karena memang Jawa Barat ini setiap Sabtu Minggu kan menjadi tujuan wisata. Tetapi sekalipun tidak lockdown di Sabtu Minggu, tetap
ini protokol kesehatan kami secara tegas dan masif untuk kepada masyarakat menghimbau dan menginstruksikan. Bahkan ini para polisi, tentara, dan yang lainnya selalu ada pengetesan inspeksi di berbagai tempat untuk melaksanakan menegaskan protokol kesehatan. Seperti yang kemarin juga dilaksanakan di Kota Tasikmalaya, kemudian di Banjar, di tempat-tempat yang lain, polisi terus operasi bagi mereka yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Seperti itu. Oke, sejauh ini tapi sudah cukup efektif tidak menekan lajunya? Karena tadi disampaikan Bang Saleh perlu ada kebijakan yang radikal. PPKM sudah disampaikan oleh Presiden, ternyata tidak terlalu efektif. Ya, sebenarnya ini efektif dan tidaknya bukan terletak kepada instruksi, himbauan, dan yang lainnya. Tetapi kembali kepada karakter masyarakat itu sendiri. Karena kalau karakter masyarakat itu memenuhi protokol kesehatan, sekalipun PPKM ataupun PPKM wilayah, tetap ini ada efektif, ada manfaat. Dan memang diakui untuk lockdown yang pertama, ini Jawa Barat sangat signifikan penurunannya. Sampai di bawah 1 waktu itu setelah adanya PSBB secara keseluruhan. Tetapi mungkin masyarakat sekarang sudah jerah atau bagaimana ya, tetap mereka seolah-olah berbeda antara PPKM dengan lockdown yang di awal-awal. Jadi sebenarnya kita tinggal kembali kepada kesadaran masyarakat untuk melaksanakan apa yang menjadi himbauan pemerintah. Itu aja mungkin prinsipnya. Oke, baik. Saya ke Mas Agus. Mas Agus menilai wacana lockdown akhir pekan ini seperti apa sih Mas? Usulannya apakah cukup ideal, cukup efektif, akan menurunkan laju penyebaran COVID-19? Atau ini hanya kebijakan coba-coba jika nantinya pun disetujui oleh kepala daerah ataupun pemerintah pusat? Menurut saya sih tidak akan efektif sama sekali. Seperti sama dengan PSBB transisi maupun PPKM. Karena apa? Ya ini coba-coba. Maksud saya kan gini. Pertama, masyarakat sudah lelah. Ya terlalu panjang karena ketegasan pemerintah. Lalu kalau nanti ini dijalankan weekend, terus saya ada jalan keluar minum kopi, itu diapain? Karena kalau Jawa Barat kan tidak punya perdanya. Mau dihukumnya bagaimana? Yang punya perda kan antara lain Jawa Timur, Jakarta punya, Jawa Barat itu nggak punya. Dari dulu saya sudah sampaikan bahwa sanksi itu hanya bisa di undang-undang dan di perda. Tapi tidak banyak pemerintah daerahnya, meskipun di Jawa Tengah juga tidak ada. Lalu bagaimana efektivitasnya kalau masyarakat tidak dididik disiplin? Saya kemarin ke Kerawang Barat, jalan keliling lalu ke Citeureup dan sebagainya, nggak ada tuh yang pakai masker. Dan juga tidak bisa diapa-apakan. Insidental Satpol PP lewat ngecek, tapi kan dia buka lagi. Ya karena tidak ada ketegasan. Jadi sekali lagi, kalau nanggung lockdown-nya ya akan berulang. Kalau dari awal kan kita lockdown pasti sudah turun, dan kalau muncul lagi pasti terkontrol karena apa? Karena data-data kita lengkap. Sekarang kan data-data pemantauan nggak ada. Ya kan, kemudian data mengecek yang lain-lainnya juga tidak ada. Kita ngisi e-hack nggak ada gunanya di bandara, di stasiun. Kita ngisi memberikan form tes PCR juga nggak ada guna, nggak dimasukkan dalam daftar. Jadi hal-hal semacam ini saya sudah terus terang sudah apatis saja, karena dari awal saya kan mazhabnya memang lockdown. Tapi kan tidak jalan ya sudah. Dan saya sudah sampaikan bahwa ini semua akan jadi gawat kalau tidak kita lakukan dengan karantina tadi sesuai Undang-Undang 6. Iya, sekarang silahkan sajalah mau diapain gitu. Karena masalahnya tidak bisa diawasi, pengawasannya bagaimana. Ya, apapun metodenya, kalau tidak ada sanksinya, buat saya nggak bisa. Karena orang Indonesia itu sangat cuek pada semua apapun yang dibuat oleh pemerintah, kecuali nanti dia kena batunya. Oke. Harus kena batunya artinya sampai banyak mengatakan corona sudah mendekat, sampai terinfeksi hingga baru sadar bahwa dia tahu virus bahwa ini itu berbahaya. Oke, kalau belum susah. Karena itu tadi tidak ada sanksinya. Sanksinya kan hanya dimohon, disarankan, dihimbau. Buat orang Indonesia nggak mempan itu. Oke, baik. Sudah bergabung bersama kami Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Pak Wagub, selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita berbicara tadi sebelumnya mengenai wacana lockdown yang sempat dihembuskan, lockdown akhir pekan yang sempat diusulkan oleh Bang Saleh. Untuk Pemprov DKI Jakarta, bagaimana responnya terkait ini, Bang?
Ya, pertama kami terima kasih mengapresiasi Bung Sela yang punya usulan. Jadi bagi kami Pemprov ya, siapapun warga negara yang memberikan usulan, masukan, kami berterima kasih ya. Tentu ada mekanisme di internal maupun di setiap institusi dalam rangka merespon. Prinsipnya kami mengapresiasi siapapun, apalagi sampaikan oleh Bung Sela, Kota DPR RI, dan juga masyarakat lainnya. Namun demikian kami ada tahapan setiap masukan dikaji, diteliti, dicermati oleh dinas terkait, ada rapat-rapat internal antara pimpinan, Pak Gubernur, saya dan jajaran, kemudian juga mendengar masukan dari para pakar epidemiologi, Forkopimda dan lain termasuk juga dikoordinasikan dengan Satgas Pusat, pemerintah pusat. Nah, untuk lockdown akhir pekan, untuk sementara sampai dengan tanggal 8 kan belum dimungkinkan. Karena kami kan sampai tanggal 8 melaksanakan PPKM jilid 2 atau PSBB yang diperketat ya. Nah, nanti setelah tanggal 8, nanti kita akan kaji sebelum tanggal 8, nanti Pak Gubernur akan pimpin rapat, akan pelajari semua masukan dari masyarakat. Ada yang usul, seperti Mas Agus sejak awal, kalau mau selesai, kalau Mas Agus konsepnya lockdown, kan begitu, sejak awal. Ada sebagian yang semi lah, sebagian lockdown, sebagian longgar. Ada masyarakat yang sektor ekonomi maunya ada pelonggaran, ekonomi bisa bergerak, tapi setuju dengan protokol kesehatan umpamanya. Kami setiap hari, pimpinan daerah, pimpinan dinas menerima masukan, audiensi, saran, dan sebagainya termasuk kritik. Ada yang pendekatannya lebih pada seperti orang di sektor kesehatan, yaitu pengetatan semaksimal mungkin. Ada pendekatannya seperti orang di sektor ekonomi, pendekatannya pelonggaran semaksimal mungkin. Nah, kami pemerintah tentu harus bijak menyikapi dua pendekatan kesehatan dan pendekatan ekonomi. Harapan kita semua tentu dua-duanya berjalan. Namun demikian kan tidak mungkin ya sekaligus berjalan sementara kebijakannya harus diputuskan. Nah, kami putuskan yang terbaik adalah bagaimana kesehatan menjadi prioritas dan keutamaan kita, keselamatan dan kesehatan warga seperti sampaikan Pak Presiden, Pak Gubernur, namun juga bagaimana sisi lain ekonomi bisa bergerak tumbuh dengan protokol kesehatan yang ketat. Saya kira itulah kebijakan sementara secara umum yang bisa diambil oleh pemerintah. Karena pemerintah tidak berpihak, tidak boleh berpihak di salah satu sektor, tapi juga harus memperhatikan sektor lain. Namun demikian karena ini COVID, tentu kecenderungan atau pilihan-pilihannya lebih pada mengutamakan kepentingan kesehatan, tapi tidak meninggalkan aspek sektor lain termasuk sektor ekonomi. Oke, baik. Bapak-bapak kita jeda dulu. Saya juga nanti akan tanya kepada dua kepala daerah yang sudah hadir malam hari ini. Sudah sempat para gubernur dikumpulkan oleh Presiden Joko Widodo. Apa kemudian instruksi lanjutannya? Karena Presiden menyebutkan PPKM tidak efektif. Usai jeda kami akan kembali di Newscast. Baik, kita lanjutkan Newscast. Malam hari ini saya ke Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pak Wagub, kalau tadi Wakil Gubernur Jawa Barat memastikan tidak akan menerapkan lockdown akhir pekan. Tapi untuk Pemprov DKI Jakarta seperti yang Anda sampaikan tadi, masih akan menerima berbagai kajian dari berbagai pihak sebelum nanti memutuskan setelah tanggal 8 Februari. Pada saat rapat dengan Presiden Jokowi, apakah dari Pemprov DKI Jakarta menyampaikan tentang usulan wacana ini sebagai sebuah opsi atau memang sudah ditutup pintunya? Pemprov DKI Jakarta tidak akan menerapkan ini? Ya, di rapat kemarin ya dengan Pak Presiden ya, saya kira itu kan sudah disampaikan oleh Presiden dan para gubernur ya. Rapatnya yang saya ketahui kan membahas evaluasi terkait masalah COVID termasuk PPKM dan mendiskusikan bagaimana langkah-langkah depan ya. Kalau terkait lockdown akhir pekan itu tidak menjadi pembahasan di rapat. Lockdown ini kan baru diusulkan beberapa waktu yang lalu oleh Bung Sela Daulay dan dibahas di berbagai media ya. Saya kira usulan siapapun baik saja, namun kan setiap provinsi kabupaten punya kebijakan untuk mendiskusikannya, membahasnya. Kami sendiri di Pemprov kan sudah memutuskan mengikuti PPKM jilid 1, jilid 2. Nah, di PPKM 2 yang sekarang masih berlangsung sampai dengan tanggal 8 kan tidak ada kebijakan
pelonggaran atau pengetatan tambahan di luar yang sudah diputuskan. Artinya lockdown di akhir pekan sampai dengan tanggal 8 sampai tanggal 8 ini kan belum dimungkinkan karena tidak ada keputusan seperti itu. Kami masih melaksanakan keputusan sebelumnya sampai dengan tanggal 8 ini. Nanti ya kebijakan terkait tanggal 9 sampai dengan 14 hari kemudian itu akan diputuskan ya setidaknya tanggal 8 atau tanggal 7. Itu artinya hari Minggu, ini masih hari Kamis, kita masih terus diskusikannya. Tentu masukan dari Bung Saleh Daulay sesuatu yang baik yang menjadi perhatian kita semua. Tapi sekali lagi sebelum memutuskan kita melakukan penelitian, kajian, mendengarkan masukan dari banyak hal, banyak pihak, termasuk kita koordinasikan dengan semuanya, termasuk kami koordinasikan juga dengan pemerintah pusat atau satgas pusat dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi sementara untuk DKI Jakarta belum dilakukan lockdown akhir tahun sampai tanggal 8. Ke depan kita akan lihat apakah dimungkinkan atau tidak ya. Tentu bagi daerah yang saya dengar juga akan melaksanakan seperti di Jawa Tengah ya kalau nggak salah akan dimulai, yaitu tentu hak dan kewenangan masing-masing daerah. Oke. Di Jawa Tengah juga berupa imbauan, sebenarnya belum ada peraturan secara resminya. Ya. Saya ke Bang Saleh dulu. Bang Saleh, ini melempar usulan ini jangan-jangan cuma cek ombak saja atau memang secara resmi sudah diformulasikan di Komisi 9 dan akan mendorong pihak eksekutif untuk menerapkan ini. Seperti apa, Bang? Jadi pertama begini, ini sebetulnya bukan sekedar usulan-usulan, enggak juga. Ini kan sudah diterapkan di Turki juga. Jadi Turki itu di negara di kota-kota besarnya itu mencoba ini, yaitu di Istanbul, di Ankara gitu. Dan kami ke sana dan melihat betul bahwa mereka lockdown akhir pekan itu kalau hari Sabtu Minggu tuh di Istanbul ya kosong gitu, nggak ada masyarakat yang keluar dan itu tegas memang jika ada orang yang keluar diberi sanksi ya sanksinya malah besar ya didenda gitu. Jadi memang ini keberhasilan program seperti ini ya tergantung pada pengawasan yang dilakukan pemerintah dan juga ketegasan yang diterapkan. Jika memang nggak ada ketegasan sama sekali ya memang apapun kebijakannya nggak jalan. Jadi karena itu memang ini satu isu yang kita juga didiskusikan. Silakan para ahli epidemiolog untuk mengkaji ini secara sungguh-sungguh dan tentu ini terbuka sebagai sebuah wacana. Silakan diberikan penilaian dan poin ya bagaimana kita bisa kemungkinan menerapkan ini atau tidak. Kemudian yang berikutnya, ini kan sekarang Presiden mengatakan PPKM tidak efektif. Nah mesti kan harus ada solusi lain. Lalu kalau misalnya PPKM-nya tidak efektif, apa yang harus dilakukan? Masa kita diam saja gitu? Nah kalau misalnya tadi dikatakan ya sudahlah, nanti kan apapun kebijakannya tetap tidak efektif, ya udah biarin aja lah, saya sudah pesimis gitu. Ini kan juga bagian dari yang tidak benar. Pemerintah nggak boleh begitu. Pemerintah harus cari solusi. Ini masyarakat kan menunggu. Jika misalnya masyarakatnya tidak tertib, adalah kewajiban pemerintah bagaimana untuk membuat masyarakat tertib. Bagaimana masyarakat bisa misalnya mentaati aturan-aturan yang dipakai oleh apa yang diterapkan oleh pemerintah, itu adalah tanggung jawab pemerintah. Karena pemerintah punya aparaturnya. Punya semuanya, punya undang-undang, punya peraturan yang bisa diterapkan. Nah jika misalnya aturannya belum ada, ya bagaimana supaya ada? Kan bisa dipikirkan. Pemerintah itu mempunyai kekuasaan untuk juga membuat undang-undang. Dan separuh daripada kewenangan untuk undang-undang kan ada di tangan pemerintah. Nah karena itu ini mungkin bisa dipikirkan. Jika misalnya kita merasa ya sudahlah ini nggak bisa dikerjakan apa-apa lagi ya mungkin ya berarti kita pakai metode herd immunity. Tapi herd immunity-nya itu membiarkan orang ya udah kena COVID nanti sembuh sendiri. Kalau sembuh alhamdulillah, kalau nggak sembuh berarti ya ikhlaskan. Nah itu kan nggak bisa. Karena apa? Tugas negara menurut konstitusi itu adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu sudah jelas. Itu adalah amanat yang harus ditegakkan. Nah karena itu tentu harus ada solusi yang diterapkan. Di samping itu juga kita tahu pemerintah kan punya uang, punya anggaran. Silahkanlah dengan penggunaan anggaran yang baik itu bisa dimanfaatkan seefektif mungkin bagi kesejahteraan rakyat. Nah sekali lagi saya kembali kepada lockdown akhir pekan ini adalah satu wacana yang sudah pernah diterapkan di Turki. Nah mungkin bedanya dengan kita, di sana rakyatnya mungkin lebih gampang, lebih mudah didisiplinkan. Ya di kita ini dianggap rakyatnya kurang begitu peduli, kurang begitu disiplin. Tetapi sekali lagi, saya merasa bahwa masyarakat kita tidak boleh juga terlalu disalah-salahkan. Ya enggak, kalau semuanya nanti apa-apa nanti masyarakatnya yang salah. Masyarakatnya yang salah. Lalu pemerintah perannya di mana?
Nah ini kan penting juga untuk didiskusikan lagi sehingga ada proporsi-proporsinya sendiri. Kalau ada sekarang katakanlah Jawa Barat tidak mau ikut, ya monggo, nggak ada masalah. Tapi kan harus dipertegas bahwa nanti Jawa Barat punya program sendiri yang dapat menurunkan penyebaran virus COVID ini. Jawa Tengah hari ini nyoba. Jadi dia walaupun tidak persis sama dengan apa yang disebut dengan lockdown akhir pekan, tapi itu kan himbauan dari Gubernur Jawa Tengah yang mengatakan kita akhir pekan ini di rumah semua misalnya. Ini kan bagian dari katakanlah ya hampir mirip dengan lockdown akhir pekan. Nanti kita coba lihat dulu. Nah saya yakin ya mungkin kalau diterapkan secara konsisten, tapi ya secara konsisten ini mungkin masih bisa berimbas positif bagi kita semua. Oke, definisi konsisten itu untuk kebijakan akhir pekan dengan sistem lockdown atau PPKM yang saat ini sudah berjalan, Bang Saleh? Kalau yang menurut saya sih PPKM-nya kan Presiden bilang sudah nggak efektif. Oke. Meskipun tadi Jawa Barat, ya Pak Wagub mengatakan cukup efektif sebenarnya. Bukan coba-coba, tapi dicoba dikaji lagi sebelum diterapkan. Saya tidak mengatakan harus diterapkan besok, tapi perlu ya dalam beberapa hari ke depan ya pemerintah mengumpulkan ini. Kan Presiden mengatakan ini kumpulkan lagi nih epidemiolog, para ahli dikumpulkan semua, silakan didengarkan pendapatnya seperti apa. Lalu nanti hasil daripada kajian-kajian yang dilakukan itulah yang akan dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Bukan berarti harus mesti misalnya lockdown akhir pekan, tapi yang penting dipikirkan adalah harus ada solusi yang diberikan oleh pemerintah. Kalau saya kan menawarkan ya lockdown akhir pekan, ya apalagi karena itu juga pernah dilakukan orang di negara lain itu efektif kok, ada yang berhasil juga melakukan lockdown dan mereka bisa mengurangi bahkan memutus mata rantai penyebaran virus, misalnya seperti Taiwan udah berhasil, Vietnam itu berhasil. Nah kenapa kita enggak? Ya kan kalau dari sisi ketertiban masyarakat saya kira masa kita kalah dengan Vietnam misalnya. Bisa jadi kita juga misalnya kalau ngikutin pola yang mereka tertibkan itu bisa juga kita tertib seperti itu. Nah ini mungkin kembali lagi kepada pemerintah. Apa yang diputuskan oleh pemerintah tentu nanti pada saatnya kita akan ikut. Oke, saya ke Pak UU, apakah sudah cukup efektif PPKM saat ini? Atau mungkin ada formula yang berbeda yang akan disampaikan oleh Pemprov Jawa Barat? Ada kebijakan terobosan baru yang mungkin saja berbeda? Ya, yang pertama saya juga menghargai ya usulan dari anggota DPR ini, karena memang inovasi-inovasi perlu dilakukan, karena kenyataannya seperti ini. Yang kedua juga ya kita harus betul jangan saling menyalahkan dan jangan saling oratory, tapi kita harus semua bekerja untuk mencari solusi supaya cepat selesai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memang Pak Gubernur berpikir seperti itu. Tapi kadang juga manusia bisa saja berubah. Kalau memang itu dianggap efektif, yang bermanfaat bisa saja dilakukan semacam itu. Tapi memang hari ini, memang Pak Gubernur berpikir seperti itu. Artinya Jawa Barat untuk hari ini belum bisa melakukan apa yang diusulkan oleh anggota DPR ini. Kemudian juga kita sebenarnya yang menjadi selalu pemikiran kita adalah Bodebek ya. Daerah-daerah yang berdekatan dengan Jakarta seperti itu adanya. Ini nanti dalam hasil PPKM yang terakhir ini kita sebenarnya sudah ada solusi-solusi nanti akan diterapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tetapi pada prinsipnya apapun yang diputuskan oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan ikut sama nuansa-nuansa. Atau apakah itu Sabtu Minggu harus di lockdown ataupun apa, kita akan mengikuti dan kami pun punya inovasi-inovasi lain untuk memperkuat apa yang menjadi keinginan kita semua dalam memutus mata rantai corona di Jawa Barat. Oke, mungkin bisa didetailkan rencana inovasinya seperti apa, karena kita tahu untuk data saja tampaknya ada permasalahan perbedaan data untuk kasus positif Jawa Barat di level provinsi dan di tingkat pusat. Pak Wagub. Nah, kalau masalah data ini sebenarnya hanya waktu saja. Jadi kami mengirimkan data ke situ agak lama, sudah 1 hari baru keluar data dari pemerintah pusat disampaikan ke publik seperti itu. Kalau di kami datanya ini akurat, karena memang kami kan punya Picobar, punya sistem tersendiri, termasuk RT RW juga kan punya HP dibagi oleh pemerintah provinsi. Kalau data kami insya Allah akurat, dari waktu ke waktu tidak ada perubahan atau perbedaan yang signifikan. Sementara inovasi dalam melaksanakan PPKM ini mungkin nanti suatu saat kita sampaikan setelah diputuskan. Karena hari ini belum ada rapat tentang hal semacam itu, tetapi wacana-wacana sudah kami dengar, wacana dari Pak Gubernur, dari Pak Sekda, dan dari Forkopimda. Karena kita setiap hari Senin, itu 1 minggu sekali kita mendengarkan rapat, gitu kan, yang dihadiri oleh Forkopimda dan juga oleh gugus tugas
dan juga masing-masing divisi. Kemudian setelah diputuskan dari hasil masukan-masukan anggota rapat ini baru disampaikan ke publik. Jadi sampai saat ini saya belum bisa menyampaikan ke publik karena memang belum diputuskan dalam sebuah keputusan yang biasa, yaitu dalam rapat gugus tugas. Mungkin hari Senin nanti ada sebuah keputusan yang akan datang. Seperti itu. Oke, saya ke Pak Wagub DKI Jakarta karena waktunya sangat singkat untuk Pak Wagub. Jika kemudian masih harus didiskusikan karena tanggal 8 masih ada rentang waktu, idealnya seperti apa saat ini kebijakan untuk Pemprov DKI Jakarta? Beberapa waktu lalu sempat juga muncul wacana bahwa menginginkan penanganan untuk kesehatan diserahkan kepada pusat. Kemudian kali ini tiba-tiba ada usulan tentang kebijakan lockdown di akhir pekan. DKI Jakarta ini mau dibawa kemana, Pak Wagub? Jadi kami tidak pernah menyerah masalah kesehatan layanannya kepada pemerintah pusat ya. Kami di Jakarta memiliki 101 rumah sakit rujukan COVID, kemudian ada 22 laboratorium, kemudian juga tempat tidur, ruang ICU yang cukup ya. Sampai hari ini posisinya masih memadai, tempat pemakaman juga memadai, dan kami akan terus ingatkan berbagai fasilitas. Yang kami maksud adalah kami meminta pemerintah pusat menambah atau meningkatkan dukungannya terkait fasilitas kesehatan khusus bagi Botabek. Botabek itu Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Nah, itu kalau ditingkatkan fasilitas rumah sakitnya, kesehatan dan lain sebagainya, itu akan membantu kami di DKI Jakarta. Karena sampai hari ini alhamdulillah kami bisa membantu warga di luar Jakarta tidak kurang dari 24 sampai 30%. Nah, kalau di luar Jakarta dapat meningkatkan fasilitas, itu akan sangat baik. Tentu daerah-daerah kabupaten kota kan memiliki anggaran yang terbatas, fasilitas yang terbatas, SDM yang terbatas, butuh intervensi, butuh dukungan dari pemerintah pusat yang memiliki anggaran jauh lebih tinggi. Nah, itu kami mendorong pemerintah pusat membantu meningkatkan fasilitas kesehatan di Botabek. Nah, itulah pentingnya kami melakukan sinergi dan koordinasi. Sejauh ini hubungan kami dengan Jawa Barat dan Botabek selalu baik. Kami saling melengkapi, mendukung satu sama lain. Nah, kebijakan PPKM ini satu yang baik adalah ada keseragaman periodisasi PPKM atau PSBB, ada kesamaan kapasitas jam operasional yang disamakan, sehingga di antara kami, Pemprov dan Botabek dan Jawa Barat di Banten, itu berjalan cukup baik. Namun yang perlu ditingkatkan tadi, kapasitas yang memang setiap kabupaten kota itu berbeda dengan provinsi. Nah, disinilah pentingnya pemerintah pusat memberikan dukungan tambahan. Kemudian yang terakhir, apa yang telah kami upayakan adalah yang pertama kami terus memperbaiki regulasi yang ada, sekalipun kami termasuk provinsi yang awal memiliki perda, kami akan terus melakukan perbaikan, termasuk perlunya revisi perda juga sedang kami kaji, kami teliti dan mendapatkan masukan dari berbagai masyarakat apakah perlu ada revisi dari perda. Terkait aparat, kami tingkatkan jumlah aparat yang melakukan pengawasan pemantauan. Juga penindakan juga terus kami tingkatkan bersama dengan TNI Polri, operasi justisi, bahkan ormas dilibatkan dan lain sebagainya. Namun demikian seperti disampaikan para ahli, kontribusi daripada regulasi, aparat, kemudian sanksi itu hanya 20%. 80% terletak pada ketaatan kepatuhan warga kita semua. Dan untuk itu kami atas nama Pemprov selalu menyampaikan bahwa tempat yang terbaik bagi kita adalah di rumah. Di rumah dengan juga terus menerapkan protokol kesehatan. Tidak perlu keluar rumah, kecuali untuk hal yang sangat penting dan sebagainya. Terkait kebijakan lockdown di akhir pekan, itu sebagai satu masukan yang baik, saya kira dari siapapun, termasuk dari Bung Sela dan lain. Tentu kami sebagai Pemprov terus melakukan kajian, nanti pada saatnya kami umumkan. Sejauh ini sampai tanggal 8, itu belum dimungkinkan karena kami masih melaksanakan PSBB ke tanggal 8 atau PPKM sampai tanggal 8. Dan nanti saya kira pemerintah pusat juga akan memperhatikan masukan siapapun, termasuk dari Bung Salih, saya kira masukan yang perlu mendapatkan perhatian. Namun demikian nanti akan kami sampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Nanti Pak Gubernur akan memimpin rapat dengan para dinas, dengan Forkopimda, dengan para pakar, dan tentu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Akan kami putuskan sebelum tanggal 8 untuk 2 minggu depan. Oke, baik. Singkat saja. Kami ambil kebijakannya. Baik, singkat saja artinya warga DKI Jakarta yang saat ini sudah cemas
karena akan ada pemberlakuan lockdown akhir pekan, bisa bersabar terlebih dahulu, tidak perlu khawatir karena memang ini belum diputuskan, tinggal 4 hari lagi. Iya kan, sekarang kan tentu untuk akhir pekan kan warga Jakarta mungkin sudah ada rencana, katakanlah ada yang ingin berkunjung ke rumah orang tua, atau ke rumah sanak saudara, atau ada kegiatan ingin hadir di resepsi pernikahan, atau nikahan, dan kami memahami itu ya, atau ada acara lainnya. Namun kami minta semua kegiatan apapun bentuknya tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Bagi siapa saja yang melanggar, kami tidak segan akan memberikan denda, memberikan sanksi, mulai dari teguran sampai dengan sanksi pidana dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kami harapkan masyarakat di masa pandemi ini yang masih cukup tinggi, kami minta untuk betul-betul melaksanakan protokol kesehatan. Sayangi diri kita, orang tua, anak dan keluarga, dan orang-orang terdekat kita dengan cara melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Baik, Wakil Gubernur DKI Jakarta Mariza Patria, terima kasih waktu Anda. Kita masih akan lanjutkan diskusi ini bersama Bang Saleh, Pak Wagub Jawa Barat, dan juga Mas Agus Pambagio usai jeda. Tetap bersama kami di Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbincang mengenai wacana ataupun rencana kebijakan membahas tentang lockdown di akhir pekan. Masih berupa wacana, sudah mulai banyak kontroversi terkait hal ini. Saya lanjutkan ke Mas Agus. Mas Agus, banyak sekali perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi dalam rentang waktu hampir setahun pandemi terjadi di Indonesia. Seperti tadi yang Mas Agus sampaikan, mungkin masyarakat saat ini juga cukup bingung dan jenuh. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu singkat sehingga kebijakan ini bisa terarah dan terukur? Begini, kebijakan yang pemerintah buat itu kebanyakan itu surat edaran. Surat edaran itu tidak berkekuatan hukum menurut hukum tata negara, Lingin bukan saya. Karena itu di Undang-Undang 12 tahun 2012 tidak ada SE. Surat edaran itu sifatnya internal di KL. Artinya itu zaman kita kuliah dulu namanya mading, majalah dinding pengumuman. Jadi tidak bisa dilakukan tindakan berdasarkan SE. Yang paling rendah di jajaran di hierarki itu ya perda, peraturan gubernur atau wali kota, bupati atau peraturan menteri. That's it. Tapi yang dibuat semuanya termasuk oleh Satgas, gugus tugas, itu sih bentuknya surat edaran, itu tidak berarti apa-apa. Sehingga sebetulnya saya kasihan pada aparat di lapangan karena tidak bisa menindak. Makanya dari dulu Pak Wagub DKI pasti ingat bahwa saya dorong terus supaya ada perda fit di DKI. Dan baru bulan September kalau saya tidak salah itu jadi, Jawa Timur Juli atau Juni saya lupa. Dan satu lagi ada cuma saya lupa daerahnya mana. Lainnya tidak punya. Lalu Jawa Bali mau menerapkan apapun namanya. Nggak bisa kita mengontrol dan didik masyarakat. Ingat, negara yang masyarakatnya taat dan beradab itu dimulai dengan sanksi, denda, macam-macam. Turki tadi, iya didenda berat. Nah kita nggak ada. Lalu mau apa? Himbau terus, dihimbau. Masyarakat kita itu tidak bisa dihimbau. Kita misalnya, teman-teman yang ada pesantren. Dari awal di sana juga tidak pakai masker. Akhirnya banyak yang saudara-saudara kita di pesantren, di sekolah-sekolah yang ada dormitory-nya. Nah ini semua tidak bisa dilepas. Apapun keputusannya silahkan. Tetapi harus ada sanksi supaya masyarakat mengikuti. Masa kita mau kayak di viral video itu ditempeleng atau diseret di borgol, kan tidak. Tapi itu adalah proses edukasi yang harus dilakukan oleh negara untuk bisa mendidik masyarakat. Kalau kita berharap dengan himbauan, saya sudah katakan ini di bulan Februari, tidak bisa kita. Sama sekali tidak bisa. Kalau dulu Februari saya bilang kepada Pak Menhub supaya menyetop penerbangan dari Cina dan ke Cina dari bandara Samratulangi Manado, Ngurah Rai Denpasar, dan Cengkareng. Itu tidak dilakukan dengan alasan 40% turis kita dari sana. Ya sudah. Vietnam yang menutup, Taiwan yang menutup, Thailand yang menutup, sekarang beres kan? Paling tidak rendah, masih ada. Tapi rendah. Kita lompat terus belum pernah turun. Kita turun kalau tes ujinya turun. Jadi sebetulnya tidak
kita masih nanjak terus. Nah ini bagaimana menyetop tanjakan itu membuat landai atau bahkan membuat turun. Filipina yang waktu itu balapan dengan kita sekarang sudah turun. Terus bagaimana? Jangan putus asa, betul tadi Pak Daulay sampaikan, tetapi tetap harus ada dasar hukumnya surat edaran, tidak akan bisa efektif. Saya bukan ahli hukum, tapi saya konsultasi banyak dengan ahli tata negara, itu tidak ada di peraturan hierarkinya. Jadi ya nggak bisa, itu cuma himbauan. Nah kalau semua dihimbau, susah. Itu pendapat saya. Oke, Pak UU untuk Jawa Barat bagaimana Pak? Karena hanya surat edaran tidak bisa memberikan efek jera menurut Mas Agus. Kalau di Jawa Barat itu sudah pergub, Pak. Sudah pergub. Kemudian sekarang sedang disusun dengan DPRD. Tidak bisa, Pak. Harus perda. Aturannya bisa memberi sanksi. Ya, sekarang sedang bukan peraturan kepala daerah. Ya, sekarang sedang dibahas di DPRD, kita buat perda. Sebelum perda ini dia selesai, karena memang perda kan ada tahapan-tahapan ya, tidak bisa tiba-tiba seperti hanya pembuatan pergub. Jadi kita melaksanakan pergub dulu, termasuk di dalam pergub itu ada sanksi-sanksi. Sanksi berat, sanksi ringan, dan juga kita langsung membuat aplikasi bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Namanya Ciplang gitu. Jadi sebenarnya Jawa Barat ini sudah ada ke arah yang memperkuat tentang pelaksanaan masyarakat dalam melaksanakan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Yang 3M dan yang lainnya, pemerintah 3T dan yang lainnya, itu sudah ada indikator-indikator untuk memaksakan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Sudah ada sebenarnya. Memang belum perda, tapi perda sudah bisa dilaksanakan di Jawa Barat seperti itu ada. Oke, apakah kemudian akan mendorong proses politik lebih cepat sehingga perda bisa lebih awal diterbitkan? Sudah hampir setahun kasus positif di berbagai daerah terus meningkat. Pak Wagub, kita jeda dulu, kami akan kembali usai jeda. Tetap di Newscast. Baik, saya ke Pak UU lagi. Apakah mungkin Pak secara proses politik kemudian dipercepat sehingga perda bisa segera diterbitkan untuk Jawa Barat? Ya, insya Allah secepatnya kita selalu berkoordinasi dengan pihak DPRD. Nah kan DPRD lembaga politik ya Bu ya, tetap harus ada pendekatan-pendekatan. Tapi sebenarnya DPRD sudah memahami tentang pentingnya perda ini. Tapi mungkin mekanisme yang tidak bisa seperti membalikan telapak tangan dalam membuat sebuah perda. Ada kajian ilmiah dan juga yang lainnya. Insya Allah saya akan berkoordinasi secepatnya perda ini keluar. Ini sudah menjadi tuntutan kita semua tentang perda ini. Targetnya kapan Pak Wagub? Ya, kita nanti konsultasi dulu dengan DPRD. Tapi pada prinsipnya kita segera adakan pendekatan supaya ini segera selesai perdanya. Kita sudah ada tahapan-tahapan gitu ya. Penyampaian sudah, jawaban gubernur juga sudah. Tinggal mungkin pembahasan ini, setelah pembahasan mungkin tinggal akhir dari praksi-praksi. Oke, artinya saat ini butuh waktu yang lebih singkat tapi masih harus kalah dengan proses politik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif. Nah, enggak juga, karena kesibukan aja Bu. Jadi kan DPRD juga kan sudah ada prolegda masing-masing, sudah ada tahapan-tahapannya begitu. Jadi kita tidak bisa yang cepat masuk dan didahulukan atau bagaimana, tapi semua ada ketertiban di sana dalam membahas masing-masing perda seperti itu. Tapi insya Allah DPRD juga memahami tentang penting segera perda ini selesai. Seperti itu. Tidak ada friksi antara kami dengan legislatif, eksekutif, ini tidak ada. Kita berjalan dengan baik sama-sama. Oke, karena ditunggu masyarakat perdanya Pak Wagub. Saya ke Bang Saleh mungkin secara resmi usulan ini akan disampaikan ke Kementerian Kesehatan mewakili Komisi 9 tentang wacana lockdown untuk akhir pekan. Nah, kalau saya sih sebetulnya kan usulan ini sudah resmi saya sampaikan di publik dan sudah menjadi wacana publik, silakan diberikan penilaian termasuk juga oleh Kementerian Kesehatan. Dan kalaupun saya sampaikan di rapat, misalnya di rapat kerja, ya itu sebetulnya kan adalah bagian daripada usulan yang sama yang saya sampaikan di publik ini. Dan tentu Kementerian Kesehatan dalam hal ini juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri sebetulnya, karena mereka harus juga berkonsultasi dengan Satgas, yang tentu Satgas itu kan Kementerian Kesehatan kan adalah bagian daripada Satgas. Nah, Satgas itu sendiri tentu akan membicarakan ini dengan instansi dan lembaga terkait. Karena kan kalaupun ini misalnya dijadikan sebagai salah satu pilihan ya, kalau misalnya pemerintah berani untuk mengambil ini sebagai salah satu alternatif kebijakan, ya tentu nggak bisa Kementerian Kesehatan sendiri, tapi tentu harus berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang lain, termasuk Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga
kepolisian, kemungkinan juga dengan TNI, karena Presiden sudah mengatakan nanti Babinsa juga dilibatkan. Kemudian juga tentu ini tidak mudah ya, karena harus berkonsultasi atau berkoordinasi juga dengan Kementerian Sosial. Karena apa? Karena dampak daripada lockdown akhir pekan ini tentu ya pasti luas juga, karena ada sebagian dari warga masyarakat kita memang yang nyata-nyata tidak mampu. Kalau mereka misalnya harus lockdown, misalnya 2 hari, ya tentu kebutuhan mereka itu akan terganggu. Nah, mungkin ya Kementerian Sosial bisa memberikan bantuan-bantuan yang bisa membantu mereka sehingga mereka bisa untuk bertahan. Oke, baik. Terakhir ke Mas Agus. Mas Agus, setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Bagaimana kemudian bisa ada kata sepakat di sana sehingga kebijakan ini diterapkan dengan tepat? Ya, tentu harus ada riset, harus ada pembahasan ya. Kalau yang harus dengan DPR, yaitu undang-undang itu harus kan, tapi di bawah undang-undang kan bisa dilakukan oleh eksekutif. Ya jelas sekali lagi ikuti semua tata cara pembuatan peraturan undang-undang di Undang-Undang 12 tahun 2011. Itu saja, karena kalau tidak bisa digunakan. Dan kalau ada gugatan, itu pasti akan kalah negara karena tidak mengikuti undang-undang itu. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat, Bang Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PAN, dan Agus Pambagio, analis kebijakan publik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi perspektif. Malam hari ini kita tunggu bagaimana kelanjutannya usulan dari Bang Saleh, apa langkah dari pemerintah pusat dan dari para kepala daerah. Selamat malam. Selamat malam, salam sehat. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda.